Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina Safitri dengan NPM 2406414800. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil observasi saya dalam memahami peta iklim global, khususnya dalam memahami klasifikasi iklim Koppen. Sebelumnya, saya akan menjelaskan klasifikasi iklim Koppen terlebih dahulu. Klasifikasi iklim Koppen adalah salah satu sistem klasifikasi iklim yang paling banyak digunakan secara luas. Sistem ini dikembangkan oleh Vladimir Koppen yang merupakan seorang ahli iklim Jerman pada tahun 1884. Dasar dari pengklasifikasian iklim ini adalah suhu dan rata-rata curah hujan bulanan atau tahunan yang kemudian dihubungkan dengan keadaan vegetasi alam. Nah, kalau kita lihat di sini, sistem klasifikasi ini memiliki penamaan 2 hingga 3 huruf. Kalau kita lihat di sini, dimulai dari huruf AF dengan huruf EF, di mana huruf pertamanya itu menandakan jenis atau tipe iklim yang dimiliki wilayah tersebut. Nah, di sini tuh ada 5 huruf A hingga E, di mana huruf A itu menandakan iklim tropis, huruf B itu menandakan iklim kering, huruf C itu menandakan iklim sedang, huruf D itu menandakan iklim dingin, dan huruf E itu menandakan iklim kutub. Nah, huruf keduanya itu menandakan tipe curah hujan musimannya, dan huruf ketiganya itu menandakan suhu udaranya. Nah, di sini saya mengambil dua wilayah yang berbeda untuk membandingkan iklim yang dimiliki oleh kedua wilayah ini. Yang pertama itu saya mengambil negara Mauritania yang berada di benua Afrika. Kalau kita lihat di sini, negara ini memiliki warna kuning kegelap-gelapan dengan kode BWH, di mana arti kode ini kalau dalam pengklasifikasian iklim Köppen itu, negara ini memiliki iklim gurun panas. Nah, sedangkan Svalbard atau Kepulauan Svalbard yang berada di negara Norwegia ini memiliki warna biru ketos-ketoskan dengan kode ET, di mana arti kode tersebut kalau dalam pengklasifikasian iklim Köppen artinya itu negara ini memiliki iklim kutub tundra dengan suhu rata-rata di bawah 0 derajat Celcius. Nah, berikut ini merupakan penampakan alam atau fisik yang saya ambil pada aplikasi Google Earth negara Mauritania. Karena negara Mauritania itu dipengaruhi oleh iklim gurun panas, maka rata-rata penampakan fisik atau alamnya itu didominasi oleh gurun-gurun atau Sahara-Sahara seperti gurun pasir, gurun berbatu, atau gurun pegunungan. Nah, biasanya juga vegetasi yang tumbuh di wilayah ini itu vegetasi atau tumbuhan-tumbuhan yang tahan terhadap kekeringan seperti kaktus dan semak-semak berduri. Nah, untuk hewannya juga fauna-faunanya itu yang terdapat di wilayah ini fauna-fauna yang tahan, yang sudah beradaptasi terhadap kekeringan atau panas seperti unta. Eh, kalau untuk jenis tanahnya, biasanya tanah yang dimiliki oleh wilayah ini itu tanahnya itu tandus, kering, dan tidak subur. Nah, berikut ini merupakan video dokumenter yang saya ambil dari salah satu situs mengenai negara Mauritania. Antara hamparan pasir yang seolah tidak berujung. Di kebesaran itu terdapat sebuah keajaiban, di mana 90% dari wilayahnya adalah gurun Sahara, sebuah padang pasir yang legendaris yang membentang luas bagaikan permadani yang tidak berujung. Di Mauritania, di mana zona Sahara membentang sangat luas, terdapat wilayah administrasi bernama Tiri Zemmour yang terletak di utara, Adrar di jantung Mauritania, serta Hod Chargui di sebelah timur. Wilayah-wilayah ini merupakan hamparan bukit pasir kosong yang sangat luas, dihiasi dengan singkapan granit yang menonjol dari pasir. Di sisi lain, panggung alam yang dramatis mempertontonkan ekstrimnya perubahan suhu. Misalnya, di bulan Desember serta Januari, pagi hari menyambut dengan suhu dingin yang mendekati 0 derajat Celcius. Namun, tidak lama setelah itu, ketika matahari merangkak naik, suhu bisa melonjak hingga 38 derajat Celcius. Kondisi iklim yang fluktuatif ini juga ditandai oleh curah hujan yang rendah, dengan rata-rata tahunan hanya 150 mm. Bahkan, beberapa lokasi dapat mengalami tahun-tahun tanpa hujan sama sekali. Nah, dari video ini kita tahu kalau 90% atau 3/4 dari negara Mauritania itu didominasi oleh gurun-gurun atau Sahara-Sahara.
Nah, dari video tersebut juga kita tahu kalau negara ini itu memiliki suhu yang ekstrim atau suhu yang fluktuatif yang berubah-ubah setiap tahunnya. Contohnya itu saat pagi hari suhu di negara ini bisa mencapai 0 derajat atau sangat dingin. Namun saat siang hari suhu ini berubah menjadi panas hingga mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian curah hujan yang dimiliki negara ini juga termasuk ke dalam jenis curah hujan yang rendah dengan rata-rata 190 mm per tahun. Nah, berikutnya ini merupakan penampakan alam atau fisik yang terdapat di kepulauan atau kota Svalbard, Norwegia. Dari sini kita bisa lihat kalau penampakan fisiknya ini sudah sangat berbeda sekali dengan keadaan atau penampakan alam yang ada di negara Mauritania. Kalau negara Mauritania itu didominasi oleh gurun-gurun atau Sahara, karena mereka kan dipengaruhi oleh iklim gurun panas, maka penampakan alamnya itu kebanyakan gurun-gurun atau Sahara-Sahara. Nah, sedangkan di Svalbard ini karena mereka memiliki atau dipengaruhi oleh iklim tundra kutub, maka kenampakan fisik atau alamnya itu didominasi oleh pegunungan-pegunungan atau bukit-bukit terjal yang tertutupi oleh gletser. Nah, biasanya juga di wilayah ini tuh terdapat danau atau musiman yang terbentuk akibat hasil pencairan es atau gletser. Nah, biasanya juga di wilayah ini tuh terdapat fjord atau teluk laut yang curam akibat hasil erosi gletser. Nah, untuk vegetasi yang dimiliki wilayah ini biasanya tuh sangat jarang karena kan wilayah ini tuh memiliki suhu yang sangat rendah ya. Jadi tuh suhu ini tuh nggak mencukupi untuk pertumbuhan akar-akar atau pertumbuhan tanaman-tanaman. Kalau untuk tanah, biasanya tanah yang dimiliki oleh wilayah itu tanah permafrost yang merupakan lapisan tanah es yang permanen. Kalau untuk fauna yang dimiliki oleh kota atau Kepulauan Sahabat ini biasanya fauna-fauna yang sudah bisa beradaptasi dengan cuaca yang dingin yang ekstrim seperti rusa-rusa dan beruang kutub. Nah, berikut ini merupakan video dokumenter mengenai kota atau Kepulauan Svalbard. Svalbard. Svalbard terdiri dari landskap yang berbatu, pegunungan dan gletser yang luas yang mencakup sekitar 60% dari total luas daratannya. Dengan luas sekitar 61.000 km persegi, Svalbard dihuni oleh sekitar 2.400 individu, yang hampir sepertiga di antaranya adalah imigran yang berasal dari sekitar 50 negara yang berbeda. Dan uniknya, sebagai kawasan yang terletak di wilayah kutub, Svalbard memiliki jumlah beruang kutub lebih banyak dibandingkan manusia. Diperkirakan bahwa jumlah beruang kutub yang mendiami kepulauan ini mencapai sekitar 3.000 individu. Dan itulah sebabnya beruang kutub menjadi simbol di Svalbard, dan keberadaan mereka sangat dilindungi oleh hukum Norwegia. Nah, dari video ini kita tahu kalau 60% dari daratan kota Svalbard ini didominasi oleh pegunungan-pegunungan gletser. Kemudian di video ini juga terdapat fenomena unik nih di negara atau kota Svalbard ini. Salah satu fenomena unik di Svalbard adalah fenomena polar night, atau juga disebut sebagai malam kutub, dan midnight sun atau matahari tengah malam. Malam kutub terjadi dari akhir Oktober hingga pertengahan Februari, ketika matahari tidak pernah terbit di atas cakrawala. Hal ini menyebabkan kegelapan total yang berlangsung selama beberapa bulan, yang kemudian menciptakan suasana unik serta sedikit mencekam. Di sisi lain, dari pertengahan April hingga akhir Agustus, Svalbard mengalami matahari tengah malam, di mana matahari tidak pernah terbenam, sehingga memungkinkan aktivitas luar ruangan sepanjang hari. Nah, jadi tuh di kota Svalbard ini tuh mempunyai fenomena unik di mana mereka itu
pada bulan Oktober hingga Februari itu mempunyai fenomena polar night atau malam kutub di mana matahari itu nggak muncul atau terbit selama berbulan-bulan. Jadi itu kota ini tuh sangat gelap gulita. Nah, sedangkan bulan April hingga Agustus ini kota ini tuh mengalami fenomena midnight sun atau matahari tengah malam di mana matahari itu nggak pernah terbenam selama berbulan-bulan. Mungkin kesimpulan yang bisa saya dapat dari dua wilayah tersebut bahwa dua wilayah tersebut sangat memiliki perbedaan yang mencolok dalam hal iklim, vegetasi, fauna, dan bentang alam. Karena hal-hal tersebut itu dipengaruhi oleh kondisi geografis dan iklim yang mempengaruhi wilayah tersebut. Di sini contohnya itu negara Mauritania. Negara Mauritania itu merupakan negara yang memiliki karakteristik alam khas iklim gurun panas. Nah, wilayah negara Mauritania itu didominasi oleh bentang alam gurun atau Sahara-Sahara. Nah, negara Montana itu memiliki curah hujan yang sangat rendah dan suhu yang tinggi sepanjang tahun. Kemudian vegetasi yang tumbuh di negara Montana ini umumnya berupa tumbuhan-tumbuhan yang tahan kekeringan seperti kaktus. Sedangkan fauna yang terdapat di wilayah ini adalah fauna-fauna yang telah beradaptasi dengan lingkungan kering atau panas seperti unta dan kadal gurun. Sementara itu untuk wilayah kota Svalbard yang berada di Norwegia memiliki karakteristik alam khas iklim ete atau tundra kutub. Wilayah ini ditandai dengan suhu yang selalu rendah, musim panas yang sangat singkat atau pendek, dan tanah yang selalu beku atau permafrost. Biasanya bentang alam yang terdapat di kota Svalbard ini didominasi oleh pegunungan atau bukit-bukit yang tertutupi oleh gletser, kemudian fjord, dan di kota Svalbard ini menjadi habitat alami bagi satwa liar khas Arktik seperti beruang kutub dan rusa kutub. Dengan demikian, kedua wilayah ini menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok dalam hal iklim, vegetasi, fauna, dan bentang alam. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan iklim yang mempengaruhi wilayah tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.